warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Nah, selamat datang pada tutorial pengerjaan Microsoft Excel yang kedua. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas beberapa submateri yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah count, yang kedua counta, yang ketiga adalah countif, dan yang keempat adalah count blank. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Berikut merupakan penjabaran dan pembahasan dari masing-masing subpokok materi pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah count. Rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik data yang berbentuk sumber atau angka saja. Nah, untuk yang kedua yaitu counta. Rumus counta digunakan untuk menghitung jumlah data sama halnya dengan rumus count, namun counta bisa menghitung tipe data berbentuk angka, numerik, tulisan, teks, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah countif. Countif digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah count blank. Count blank digunakan untuk menghitung banyaknya sel kosong pada suatu range. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing subpokok bahasan ini akan kita bahas lebih lanjut pada contoh soal. Jadi di sini ada ilustrasi berupa daftar nilai ujian tengah semester yang dilakukan oleh 15 anak. Jadi dari 15 ini ada data yang terisi atau ada anak yang mengikuti ujian, ada juga anak yang nilainya kosong yaitu karena tidak mengikuti ujian. Kemudian kita lihat ada 4 menu, ada 4 pilihan yang harus kita isi. Yang pertama adalah jumlah siswa keseluruhan, kemudian yang kedua adalah jumlah siswa tidak mengikuti ujian, dan yang ketiga adalah jumlah siswa tuntas, dan yang terakhir adalah jumlah siswa remedi. Selanjutnya, masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jumlah siswa keseluruhan. Nah, kita tahu jadi jumlah siswa keseluruhan itu ada sebanyak 15 anak. Kemudian, untuk menerapkannya menggunakan rumus count, jadi jumlah siswa keseluruhan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus fungsi count. Kita tulis dulu di sini. Jadi yang pertama kita awali dulu dengan sama dengan. Kemudian kita ketik count, kita beri tanda buka kurung. Selanjutnya kita panggil dari nomor urutnya saja, karena nomor urut ini sudah termasuk mewakili nama anak-anak yang mengikuti ujian. Jadi kita blok dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15. Kemudian kita beri tutup kurung, lalu kita tekan tombol enter. Hasil yang muncul adalah 15. 15 ini menggambarkan atau menghasilkan informasi dari jumlah siswa secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian. Jadi jumlah siswa tidak mengikuti ujian ini dapat dicari menggunakan rumus count blank. Nah, count blank sendiri berfungsi untuk menghitung data atau angka yang kosong. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Jadi kita tulis dulu rumusnya diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan count blank. Kemudian kita beri tanda buka kurung. Jadi kita bisa mengarahkan nilai atau kursor itu pada nilai yang dimiliki anak-anak. Jadi mulai dari nilai siswa 1 kita tarik ke bawah sampai dengan nilai siswa ke-15. Kemudian setelah itu kita beri tanda tutup kurung lalu kita tekan enter. Nah, hasil yang keluar adalah 2. 2 ini menunjukkan adanya 2 anak yang tidak mengikuti ujian alias nilainya kosong. Sesuai dengan instruksi yaitu count blank digunakan untuk menghitung data yang kosong saja. Jadi jumlah siswa tidak mengikuti ujian itu bisa dicari menggunakan dengan rumus count blank. Berikutnya yaitu yang ditanyakan adalah jumlah siswa tuntas. Jadi tuntas ataupun remedi ini adalah merupakan suatu kriteria. Kita diminta untuk menghitung jumlah siswa yang
memiliki kriteria tuntas ataupun remedi. Nah, karena ini kita ditentukan oleh kriteria, maka kita akan menerapkan rumus fungsi COUNT-IF. COUNT-IF itu merupakan rumus yang berfungsi untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Nah, langsung kita coba. Jadi, pada data ini sudah muncul masing-masing kriteria tersendiri. Jadi ketika anak nilainya di bawah KKM itu otomatis remedi, jika di atas KKM itu sudah pasti tuntas. Nah, ini akan kita cari tahu berapa jumlah siswa anak yang tuntas dan berapa jumlah siswa anak yang mengikuti remedi. Nah, kita bisa arahkan dulu di sel E22, kemudian kita ketikkan rumus sama dengan COUNT-IF, kemudian buka kurung, kemudian kita sorot dan kita klik keterangan atau kriteria yang akan dicari. Jadi kita akan mencari nilai dari anak ke-1 sampai anak ke-15. Nah, untuk selanjutnya, agar ini tidak bergeser, ini harus diabsolutkan, yaitu dengan menekan tombol F4 atau dengan sel shift kemudian tekan angka 4. Nah, setelah diabsolutkan, kemudian kita beri tanda titik koma. Kriteria selanjutnya yaitu kita harus memasukkan kriteria. Kriterianya apa? Karena ini di sini sudah jelas yang ditanyakan adalah jumlah siswa tuntas, berarti kriterianya yaitu tuntas. Kita bisa mensorot salah satu saja keterangan tuntas. Nah, ada di sini. Jadi ini merupakan teks rujukan. Jadi nanti COUNT-IF itu akan mencari angka-angka mana saja atau sel-sel mana saja yang memiliki kriteria tuntas. Kemudian tutup kurung. Saya ulang lagi rumusnya, yaitu diawali dulu dengan tanda sama dengan, kemudian diketikkan COUNT-IF, kemudian buka kurung, kemudian range-nya yaitu sel F5 sampai dengan F19 absolut, titik koma, kemudian kriterianya yaitu tuntas. Tuntas berada pada sel F6 contohnya. Setelah itu bisa kita tekan enter. Hasilnya yang muncul adalah 8. Jadi 8 ini menunjukkan jumlah siswa yang mengalami ketuntasan pada nilai-nilai yang diperoleh. Penerapan COUNT-IF selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah siswa remedi. Caranya masih sama, yaitu kita ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan COUNT-IF, kemudian kita buka kurung, kita sorot dan kita klik kriteria yang akan dicari, yaitu mulai dari F5 sampai dengan sel F19. Tapi jangan lupa untuk diabsolutkan. Nah, setelah itu kita tekan titik koma, kemudian kita sorot atau kita klik kriteria yang menyebutkan bahwa kriteria selanjutnya yaitu adalah remedi. Bisa sel F5 ataupun yang lainnya yang memuat kata remedi. Kemudian kita tutup kurung lalu kita tekan enter. Nah, hasil yang muncul adalah 5. Jadi 5 ini menunjukkan jumlah siswa yang harus melakukan remedi, yaitu diantaranya siswa 1, siswa 3, siswa 10, siswa 14, dan siswa 15. Baik Bapak Ibu, masih kepada menu count, jadi masih ada satu count, penerapan satu count yang belum kita pakai atau kita coba, yaitu tentang count A. Nah, count A ini digunakan untuk menghitung jumlah data sama halnya dengan count, hanya bedanya count A ini bisa digunakan untuk menghitung beberapa tipe data, misalkan angka, numerik, tulisan, teks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana penerapan rumus count jika kita mau mencobanya? Nah, jadi kalau tadi ada instrumen yang digunakan untuk mencari data jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian menggunakan count blank, kali ini untuk count A itu bisa kita cari contoh dengan instrumen jumlah siswa yang mengikuti ujian. Nah,
ada 15 anak, kemudian yang tidak mengikuti ujian 2. Jadi seharusnya dapat kita cari sendiri sebenarnya yang mengikuti ujian sebanyak 13. Bisa kita ambil contoh atau menggunakan rumus sama dengan konta, kemudian buka kurung, kita pilih dan klik nilai dari siswa 1 sampai dengan siswa 15. Jadi nanti rumus konta ini akan mendeteksi data yang berisi atau bukan data kosong. Jadi kita tulis dulu sama dengan, kemudian konta, buka kurung, E5 sampai dengan E19, tutup kurung. Setelah ini kemudian tekan tombol enter. Hasilnya muncul sebanyak 13 anak sebagai keterangan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Demikian Bapak Ibu terkait dengan penjabaran penggunaan rumus fungsi count blank, count if, dan konta pada Microsoft Excel. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.